Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Data, jumpa lagi dalam acara Data Berbicara, sebuah program yang akan mengupas tuntas data dan fenomena di balik data. Kali ini kita akan mengundang Kepala Dinas DP2KBP 2PL Kabupaten Kendal, Bapak Albertus Henry Setiawan SPMT. Selamat datang Bapak, terima kasih sekali Pak bisa hadir di acara data ini. Ya, langsung saja. Sobat Data, kita ketahui bersama bahwa BPS Kabupaten Kendal punya satu publikasi yang menjadi primadona untuk semua, yaitu Kendal dalam Angka. Dalam Kendal dalam Angka, tersaji begitu banyak data, baik data dasar yang dihasilkan oleh BPS maupun data sektoral yang dihasilkan oleh OPD. Salah satunya adalah data terkait jumlah akseptor KB dan jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Nah, itu Pak yang akan menjadi topik kita pada pagi hari ini Pak Henry. Nah, ini Pak Henry langsung saja kita ya Pak ya. Jadi memang KB, Dinas KB atau DP2KB P2PA ya Pak. Ya, agak susah saya Pak, maaf ya Pak. Nah, itu adalah salah satu kontributor dalam Kendal dalam Angka gitu ya Pak ya. Jadi mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit gitu ya secara singkat apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan peserta akseptor KB dan juga mana sih yang masuk ke dalam kriteria kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Seperti itu mungkin bisa dijelaskan secara singkat Pak kepada sahabat data. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Untuk akseptor KB, mungkin bagi yang sudah terbiasa mengikuti KB itu sudah paham ya definisi dari akseptor ya. Akseptor itu adalah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi, baik dengan metode kontrasepsi jangka panjang maupun yang non jangka panjang, jangka pendek, gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan tadi kekerasan ya terhadap perempuan dan anak, itu memang klasifikasinya banyak, baik yang kekerasan fisik ya, maupun yang kekerasan non fisik, gitu ya. Kekerasan fisik misalkan yang masuk dalam kaitan kekerasan pada perempuan dan anak misalkan adalah seperti kekerasan dalam rumah tangga, ya, mungkin ada pemukulan, ya, ada perbuatan-perbuatan fisik yang melukai, melukai orang lain, gitu. Kemudian juga bisa bullying, ya, bullying itu juga bisa sifatnya fisik maupun non fisik, gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang kekerasan yang mohon maaf seperti percabulan, gitu ya. Masuk juga ya Bapak ya. Seksual, gitu ya. Ini juga masuk dalam kekerasan yang fisik, gitu ya. Yang non fisik seperti apa juga ada ya. Ya mungkin seperti bullying tadi yang tidak menggunakan kekerasan atau menggunakan aktivitas fisik, itu juga bisa. Dari kata-kata ya Pak ya. Dari kata-kata verbal. Seperti ejekan, kemudian apa ya seperti itu nih, ujaran yang tidak baik, gitu. Kemudian juga kekerasan seksual itu juga tidak semata-mata fisik juga kan? Oh gitu ya Pak ya? Kekerasan verbal itu juga bisa masuk juga ya Pak ya? Perkataan yang mengarah kepada verbal yang kemudian mengarah kepada seksual itu ya, itu juga masuk dalam kategori kekerasan fisik tapi ya dan seksual, gitu ya. Banyak sekali, sampai kemudian ada penelantaran kepada anak, itu juga masuk kepada kekerasan terhadap anak juga ya Pak ya. Misalnya nanti ada suatu rumah tangga, suatu keluarga, mungkin ayahnya dia merantau ke luar negeri ataupun nanti bekerja di luar kota, mungkin tidak menafkahi keluarganya sekian bulan, sekian tahun, akhirnya istri dan anak terlantar. Itu juga masuk dalam kategori kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah itu menarik Pak, menarik ya Pak ya. Mungkin tidak banyak yang tahu ya Pak, kalau menelantarkan istri dan anak itu bisa termasuk ke dalam kategori kekerasan gitu Pak ya. Oke, siap. Kemudian Pak mungkin sedikit Pak tentang cara pengumpulan datanya Pak. Kalau misalkan tentang yang jumlah akseptor KB tadi pencatatannya seperti apa, kemudian tentang kasus kekerasan tadi seperti apa Pak? Untuk pencatatan akseptor KB, kami punya petugas di 20 kecamatan menurut keluarga berencana. Oke, siap. Kami ada sejumlah saat ini 37 orang yang menurut keluarga berencana. Mereka ini sebenarnya statusnya adalah pegawai BKKB pusat, tapi di sini mereka membantu kami dalam pelaksanaan tugas terkait dengan pengendalian penduduk dan warga berencana. Dan kemudian di kecamatan kami juga ada petugas yang namanya operator komputer atau pramusaji ini yang membantu juga menurut KB. Dalam kesehariannya, dalam pencatatan akseptor KB ini, mereka juga bekerjasama dengan kader-kader kami. Kami ada kader-kader yang ada di tingkat desa maupun
dukung atau Oke. RW ya, namanya itu ada PPKBD dan sub PPKBD. PPKBD itu petugas pembina keluarga berencana Berencana. desa, dan sub PPKBD adalah sub petugas pembina keluarga berencana desa. Oke. Nanti mereka secara aktif melakukan pencatatan pada pos-pos baru. Misalkan nanti ada calon pengantin, gitu. Calon pengantin ketika dia akan mendaftarkan untuk menikah, mereka juga harus berhubungan dengan kami. Oh gitu ya Pak Kami ya. catat juga. Biasanya kan daftarnya ke KUA Pak. Iya. Berarti harus juga daftar ke Iya. KB atau seperti apa Pak? Karena sebelum mereka mendaftar ke KUA, mereka harus membawa yang namanya sertifikat LCMIL. LCMIL itu adalah aplikasi siap nikah siap hamil. Oh. Jadi mereka mengisi profilnya dulu di aplikasi ini. Dan itu di Dinas PP2 KPP 2. Berarti tidak bisa ke kantor. Oh iya. Cukup lewat ke Majelis KP kami. Mau nggak mau mereka Iya. harus lapor juga ke KP. Dan itu nanti sertifikat LCMIL ini sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan untuk menikah di KUA. Gitu Jadi ya. nanti capin-capin ini otomatis akan menambah calon aseptor kami kan Oh begitu. iya. Jadi kalau mereka nanti bisa kami edukasi dan kemudian bergabung dengan anggota APC, maka mereka menjadi peserta KP aktif atau aseptor KP begitu. Termasuk yang pelayanan KP yang rutin kami lakukan setiap bulan ya. Kami juga ada momentum yang namanya momentum safari. Ya. Itu kami menjaring aseptor-aseptor kami ini, baik pus yang belum ber-KP maupun yang sudah ber-KP, untuk menggunakan KP, gitu Jadi ada beberapa metode, ada ganti cara, ada yang sifatnya ulangan, begitu betul. Karena metodenya kan macam-macam ya Pak ya. Tentunya akan ada pemutakhiran data aseptor itu, kan begitu Nanti data aseptor itu akan rigid sekali. Misalkan aseptor di wilayah ini jumlahnya berapa, menggunakan alat konsesi seperti apa, ya ada IUD, ada implan, dan ada yang mungkin ada pil, suntik dan lain gitu, ataupun yang metode operasi pria maupun wanita. Jadi kami lengkap datanya itu. Itu kaitannya dengan data aseptor kami rutin, dan ini ada di aplikasi semuanya. Jadi setiap ada pelayanan atau setiap ada tadi calon aseptor baru, ini asal data langsung masuk ke dalam data pengguna. Kemudian kalau kaitannya dengan kekerasan perempuan dan anak, tentu kami juga harus mendapatkan data juga. Nanti ketika ada pelaporan atau pelaporan adanya kekerasan, mereka bisa menyampaikan pengaduan ke kami pelaporannya. Tidak harus datang langsung, bisa mungkin lewat WA atau bisa telepon ke kami. Secara online juga dilayani ya Pak ya. Tentunya setiap laporan itu tidak kemudian langsung kami yakini, jadi kami harus ada verifikasi atau konfirmasi betulkah apakah kejadian ini benar-benar terjadi dan masuk dalam kategori kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita akan melakukan penjangkauan, dan kalau memang ini terbukti masuk dalam kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka ini akan masuk dalam data kami untuk kami rekap begitu ya. Dan kami nanti langsung membagi kategorinya, apakah ini kategori perempuan atau anak, kategori anak. Ataukah mungkin juga dibagi dalam klasifikasi tadi ya Pak, fisik, non fisik, kemudian seksual ataukah apa, kekerasan pemukulan dan lain sebagainya. Kemudian Pak, kalau misalkan nih masyarakat sudah melaporkan nih kekerasan baik perempuan atau anak itu, kemudian KP juga akan menindaklanjuti ya Pak ya, atau seperti apa Pak? Betul. Jadi nanti dinas kami DP2PA akan langsung menindaklanjuti. Yang kami pertama memverifikasi laporan itu, apakah itu benar tidak kejadian ini. Nanti kami akan langsung melakukan penjangkauan ke pengantin kami, langsung datang ke lokasi, menemui korban itu atau yang pelapornya. Pelapor ada juga Pak yang melapor karena sebagai pelapor gitu Pak? Bukan, artinya yang melaporkan itu bisa korban, atau mungkin dari keluarga korban. Gitu. Kami harus datang ke sana, mengkonfirmasi dulu ya. Kemudian kami akan mencoba menjembatani bila mana nanti si korban ini perlu mendapatkan intervensi dari pihak-pihak lain. Misalkan ini perlu enggak harus visum misalkan. Nanti kami kerjasama dengan rumah sakit tenaga kesehatan yang sudah kami kerjasamakan gitu. Atau ini perlu nanti penanganan yang secara hukum, mungkin harus melibatkan unit perlindungan perempuan dan anak yang ada di Polres Kendal ya Pak. Macam-macam gitu. Betul. Tindak lanjutnya ya Pak ya. Langsung menindaklanjuti 1x24 jam gitu. Dan kalau ini melibatkan stakeholder yang lain, kami terus mencampaikan koordinasi dengan sama-sama mengatasi. Menarik nih Pak. Tadi kan ada proses verifikasi ya terhadap laporan tadi ya Pak ya, nggak harus langsung ditindaklanjuti Pak. Nah, dari pengalaman Bapak dan teman-teman di KB ini Pak, ada nggak Pak memang setelah diverifikasi ternyata ini laporan palsu nih, atau seperti apa, itu pernah terjadi juga Pak? Kalau laporan palsu tidak. Atau seperti apa Pak? Belum terjadi. Belum pernah terjadi. Tapi ada juga mereka itu entah karena apa saya nggak tahu ya, karena tekanan dari pihak lain atau mungkin karena malu dan sebagainya, malah adalah yang menarik laporan itu. Jadi menutup
menuntut akses ke kami. Ya. Jadi kalau nanti dari korban atau keluarga korban menuntut akses ke kami tidak bisa melakukan apa-apa. Oh, tidak bisa menindaklanjuti ya Pak? Ya. Kalau di Polres kayak cabut laporan itu Pak ya? Seperti itu. Jadi kalau memang ini mereka ingin meneruskan untuk bisa ditangani, maka kami harus diberikan akses ya untuk bisa tadi melakukan asesmennya dulu. Ini betul apa nih korban ini kan? Kemudian betul seperti apa, kemudian calon pelakunya seperti apa, yang terduga pelapornya seperti apa. Ini harus kami mendapatkan data secara jelas ya dan pasti. Ya, sahabat data, tadi kita sudah mengetahui tentang konsep, kemudian bagaimana cara pengumpulan data ya Pak terkait dengan jumlah akseptor KB dan kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Nah, sahabat data, sebagai informasi saja bahwa DP2KB, P2PA ini secara 2 tahun berturut-turut itu menjadi lokus pada penilaian atau kegiatan EPSS loh Pak di Kabupaten Kendal. EPSS itu adalah evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, gitu ya. Jadi berdasarkan Perpres nomor 39 tahun 2019 Pak, itu selain menjadi penghasil data, BPS itu punya amanah baru nih, jadi pembina data statistik sektoral di wilayahnya. Nah, ketika melakukan pembinaan tentu kita harus melakukan evaluasi ya Pak ya, sejauh mana sih tingkat kematangan, kemudian kesiapan dari perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan statistik sektoral. Nah, 2 tahun ini sahabat data itu tidak dilakukan di seluruh perangkat daerah, tapi ada sampelnya lah, misalnya seperti itu. Dan KB itu terpilih selama 2 tahun ini. Nah, itu artinya bahwa kegiatan statistik sektoral di KB itu sudah dinilai bagus atau mungkin bisa dikatakan terbaik loh Pak di Kabupaten Kendal. Jadi kami mengucapkan selamat ya Pak untuk teman-teman di DP2KB, P2PA Kabupaten Kendal. Nah, oke Pak, tadi kita sudah tahu ya Pak tentang metodologi dan lain sebagainya. Nah, ini Pak, berdasarkan data yang diterima oleh BPS Pak, karena memang BPS kan mengambil datanya dari Bapak nih, seperti itu ada penurunan yang cukup signifikan nih Pak tentang jumlah akseptor KB aktif di Kabupaten Kendal dari tahun 2021 ke 2022. Jadi turunnya itu lumayan banget Pak. Jadi di situ tercatat sejumlah 140.138 menjadi sekitar hanya 110.000 saja Pak. Nah, kira-kira Pak ini fenomena apa ya yang tertangkap oleh teman-teman di Dinas KB gitu? Kalau kita sedikit ya lihat isu-isu kependudukan nih Pak, itu kan di negara kita itu juga sama di negara-negara maju itu ada peningkatan tentang usia kawin pertama. Jadi anak muda sekarang ini Pak itu banyak yang menunda nikah lah, entah itu karena karir atau karena urusan lain ya gitu Pak ya, itu banyak yang menunda. Kemudian satu lagi nih Pak yang menarik juga bahwa kalau dulu tuh kan ada slogan 2 anak cukup. Nah, sekarang ini ada slogan-slogan yang yang beredar di masyarakat gitu ya, itu 2 anak tidak cukup. Nah, seperti itu Pak. Jadi mungkin bisa ditanggapi Pak, kira-kira fenomena apa yang ditangkap oleh teman-teman di KB terkait dengan penurunan jumlah akseptor KB aktif ini? Ya, terima kasih. Terkait dengan penurunan jumlah akseptor KB aktif ya di periode 2021 ke 2022, tentunya ini juga sebagai dampak karena waktu itu kita juga mengalami pandemi COVID-19 secara global. Dari COVID ya. Mungkin COVID itu kan muncul 2019, tapi kan dampaknya mulai terasa di 2020, 2021. Betul sekali. Jadi tentunya ini juga mempengaruhi keikutsertaan masyarakat infrastruktur untuk mengikuti KB. Sebagai contoh, kalau ini KB-nya yang non metode konsumsi jangka panjang, ini kan harus dikonsumsi rutin, porodik ya. Nah, sementara akses kita saat kita pandemi COVID-19 itu kan agak terbatas ya, untuk kita bisa bertemu dengan petugas KB, pelayan KB akan terbatas, sehingga ini akhirnya banyak pus yang akhirnya putus ya, putus menggunakan alat kontrasepsi. Belum lagi yang dengan metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD implan itu juga ada batas waktunya. Misalkan kalau implan itu setiap 3 tahun katakanlah harus memasang implan baru. IUD katakanlah misalkan 5-8 tahun harus memasang implan baru. Dan kebetulan periodenya jatuh di tahun 2021 katakanlah, berarti kan mereka tidak punya kesempatan untuk kemudian memasang kembali kan begitu. Nah, akhirnya ini akan mempengaruhi turunnya jumlah akseptor KB aktif begitu. Nah, kemudian tentunya pasca COVID ini sudah mulai terkendali, kita sudah mengikuti vaksinasi COVID-19, kita berupaya untuk meningkatkan kembali jumlah akseptor KB. Jadi kalau kami melihat di data 2021 kemudian 2022 dan seterusnya, ini kan sudah mulai ada peningkatan kembali gitu. 2022 ke seterusnya. Memang ada peningkatan Pak dari 2022 ke 2023 sudah mulai.
Kemudian berkaitan dengan apa tadi itu yang data kekerasan pada data anak, kekerasan kasus anak. ini juga tercatat Pak di kalau di kami itu tentang jumlah kekerasan pada perempuan dan anak ini juga meningkat tajam Pak. Ini juga pas di tahun yang sama Pak, dari 2021 ke 2022 itu tercatat tadinya 52 kasus menjadi 112 kasus. Itu 2 kali lipat ya Pak. Nah itu kira-kira apa nih Pak yang melatar belakangi peningkatan yang signifikan ini Pak? Iya, jadi kalau boleh dikatakan untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak itu seperti fenomena gunung es gitu ya. Yang kita lihat mungkin hanya puncaknya. Padahal mungkin masih banyak korban-korban kekerasan perempuan dan anak yang ada di dasar yang mungkin belum berani melaporkan. Karena tadi pelapor secara aktif ya Pak ya, bukan petugas dari KB yang datang. Betul, kan kami kan tidak bisa mengetahui secara terang benderang bahwa ini ada kejadian atau yang bersangkutan adalah korban. Kalau mereka tidak melaporkan kan kami tidak tahu. Gitu. Lah, kemudian kami melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak agar mereka yang merasa menjadi korban ini untuk berani bersuara, ya. Mungkin yang merasa malu ya disingkirkan malunya, atau mungkin ada yang merasa masih menjadi tabu, aib dan sebagainya, ya itu dikesampingkan. Yang penting nanti akan kami tangani dan tentunya nanti kerahasiaan juga kami jamin, begitu deh. Termasuk keamanannya juga kami jamin, kami juga ada dengan Polres, gitu. Apabila mungkin ada intimidasi dari pihak-pihak yang lain. Nah, karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan maupun korban untuk melaporkan, maka seakan-akan kasus kekerasan di Kendal itu seperti meningkat. Padahal bukan karena itu, tetapi karena tadi kesadaran ini semakin meningkat, sehingga terjadi lonjakan data terkait dengan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak. Begitu. Berarti memang peningkatan data ini Pak tidak bisa langsung dimaknai bahwa jumlah kekerasan perempuan dan anak itu meningkat gitu Pak ya. Cuman mungkin kesadaran masyarakat untuk berani melaporkan ke dinas KB itu sudah meningkat gitu Pak ya. Kemudian untuk masyarakat juga ya, karena tadi ketika sudah lapor kan ada tindak lanjut ya Pak, dibantu menyelesaikan, kemudian bagaimana cara agar tidak terjadi lagi itu ditangani KB ya Pak ya. Ditangani KB, termasuk psikologisnya, nanti kami juga ada konseling juga, kami memberikan psikolog untuk memulihkan dampak psikis mungkin setelah mengalami ini kekerasan, mereka mengalami trauma, kami bekerjasama dengan psikolog juga. Gitu ya Pak ya. Dan layanan ini kami gratiskan, tidak ada biaya. Tidak ada dari biaya visum, kalau diperlukan visum, kemudian dari layanan konseling itu free semua, tidak ada biaya. Gitu. Makanya Pak, ini kalau kita lihat ya Pak ya, untuk jumlah akseptor KB aktif gitu ya, ketika tahun 2021 itu kan turun tajam nih. Kemudian dinas DP2KB P2PA sudah melakukan treatment gitu ya, kemudian agak sedikit naik lagi nih, mulai ada peningkatan. Tapi kalau untuk yang jumlah kekerasan pada anak ini naik dan naik terus. Nah gitu ya. Jadi mungkin karena memang kesadaran masyarakat untuk lapor itu semakin tinggi gitu ya Pak ya. Misalkan sebagai contoh, misalkan kasus bullying ya yang ada di sekolah, mungkin ketika belum kami sosialisasikan bahwa jenis kekerasan adalah mencakup ini ya, mungkin kasus bullying itu hanya diselesaikan di sekolah, betul. Tidak kemudian pihak luar diberikan akses untuk bisa menyelesaikan. Setelah kami memberikan sosialisasi bahwa ini masuk dalam tindak pidana kekerasan, maka pihak sekolah mulai membuka diri. Bila mana terjadi kekerasan di sana yang perlu penyelesaian pihak lain, misalnya dari dinas kami, maka kami akan digandeng. Akan membantu secara tuntas ya Pak ya. Betul sekali. Saya yakin bullying itu masih banyak di sekolah ya. Banyak tapi yang dilaporkan ke kami dari itu kan pendidikan dasar sekarang di Pak. Gitu. Kemudian saya lupa tadi kan ada slogan yang beredar di masyarakat ya, 2 anak tidak cukup gitu ya. Menurut saya kok tidak benar ya. Gitu ya Pak. Tidak benar ya. Jadi slogan dari BKKBN atau dari DP2KB dari awalnya 2 anak cukup, kemudian 2 anak lebih baik, kemudian 2 anak lebih sehat. Gitu. Kalau kita bandingkan dengan TFR, total fertility rate, data yang kebetulan juga dari BPS sendiri yang mengkolek data itu, kita melihat bahwa TFR kita itu kan semakin turun. Angkanya itu kan sekitar angka 2. Artinya TFR itu menunjukkan bahwa kalau angkanya 2 adalah rata-rata wanita selama masa reproduksinya itu hanya mempunyai 2 orang anak. Jadi antara slogan atau yang beredar di masyarakat itu tidak sesuai, isunya tidak sesuai dengan data real yang kita peroleh begitu deh. Jadi kita masih mempertahankan 2 anak ini. 2 anak itu datanya real ya. Siap Pak.
Nah, itu Pak, sahabat data semua, kita sudah sedikit berbincang ya terkait dengan data sektoral yang dihasilkan oleh Dinas DP2 KBP 2PA. Nah, Bapak mungkin ada sedikit closing statement atau mungkin sedikit apa ya yang mau disampaikan kepada sahabat data semua, monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih. Terkait dengan tadi ya, kami punya peran ya dalam rangka mengedukasi masyarakat untuk mau ber-KB ya. Kami melihat bahwa masih banyak pasien usia subur yang belum seluruhnya mengikuti KB. Ya. Data kami menunjukkan kesetaraan KB itu hanya sekitar di data di tahun 2023 itu sekitar 68,90% pus yang sudah ber-KB. Berarti sisanya 30% sekian itu belum masuk. Itu menjadi sasaran kami untuk kami berikan edukasi, kita berikan pelayanan untuk KB. Kami punya safari KB gratis ini rutinnya tiap bulan gitu. Jadi saya mohon menghimbau kepada pasien usia subur yang ada di Kabupaten Kendal di 20 kecamatan, mari daftarkan panjenengan untuk mengikuti safari KB kami, terutama bagi pus-pus yang mungkin berasal dari keluarga tidak mampu atau belum bergabung di BPJS. Silakan, kami akan memberikan fasilitasi gratis. Secara gratis. Bisa dimanfaatkan, begitu Nje. Kemudian kaitannya dengan kekerasan perempuan dan anak, kami juga mengimbau, mari masyarakat yang sekiranya mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak di sekitarnya, silakan laporkan kepada kami, begitu Nje. Ataupun yang bagi mereka yang mengalami langsung, silakan laporkan ke kami. Identitas panjenengan akan kami rahasiakan, tentu kami juga akan memberikan perlindungan pada panjenengan, baik yang melaporkan maupun yang menjadi korban, nanti akan kami tangani sampai tuntas, begitu sampai kita selesai, begitu J. Kemudian kami juga mengimbau kepada calon-calon pengantin, calon-calon pengantin ini, calon bapak ibu ini, yang nantinya juga menjadi calon aseptor KB, silakan sebelum menikah menginput dulu datanya di aplikasi Elsimil ya, siap nikah siap hamil, agar kami mengetahui profil kesehatan dari masing-masing. Nanti akan kami bisa melihat apakah catin ini ada resiko stunting atau tidak. Nanti kalau memang ada resiko stunting, kami akan memberikan treatment ya atau pendampingan melalui petugas kami yang ada di lapangan. Kami punya petugas yang namanya tim pendamping keluarga, itu tersebar di semua desa, gitu. Ada pendampingnya ya Pak? Kami ada 290 tim pendamping keluarga. Lebih banyak dari jumlah desa dan kelurahan di Kendal. 286 kan? Gitu. Dan masing-masing tim ini ada 3 orang. 3 orang itu dari unsur PKK 1 orang, tenaga kesehatan 1 orang, dan kader KP 1 orang. Ya. Jadi catim ini tidak perlu harus lari ke kabupaten, cukup menjumpai kader kami yang ada di desa begitu, atau di kecamatan atau kelurahan begitu J. Dan kami juga memandang mengapresiasi terkait dengan kegiatan darah ini ya, data berbicara begitu J. Tentunya ini adalah suatu program yang sangat baik ya. Tentunya kami bisa menyampaikan ya, mengkonfirmasi, mengklarifikasi ini tadi ada data-data kenapa ini ada fluktuasi gitu ya. Kemudian ada isu-isu yang mungkin berkembang di masyarakat yang mungkin kurang benar. Ini kami ada kesempatan untuk mengklarifikasi terkait dengan data gitu ya. Data itu kan bisa tidak bersuara tapi bisa berbicara ya. Ada maknanya gitu J. Jadi kami mengapresiasi pada BPS yang sudah mengundang kami dalam kegiatan data berbicara ini. Siap. Terima kasih Pak Henry atas bincang kita pagi ini Pak. Sangat bermanfaat dan memberikan insight, wawasan baru buat kita semua. Dan semoga semua ini bisa membuat Kendal menjadi lebih handal dan hebat lagi. Oke sahabat data, begitu kegiatan darah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di acara darah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu keren.